Rudiana dan tim pengacaranya terjebak masuk ke dalam perangkap netizen. Kok bisa begitu? Simak videonya sampai akhir. Saya sekarang sudah mulai tenang, meskipun konten-konten saya ditontonnya ya sedikit yang nonton. Lain dengan dulu 3 bulan yang lalu, ketika saya harus bersaing dengan influencer-influencer lain yang menyerukan opini bahwasannya ini adalah kasus pembunuh dan pemerkosa. Di situ saya galau. Kenapa? Karena video saya itu sangat sedikit, kalah dengan influencer itu yang menyerukan, yang membentuk satu opini bahwa ini adalah pembunuh dan pemerkosa. Di situ saya khawatir tuh, aduh, kalau opini ini yang menang dan terus berlanjut membentuk satu opini yang besar, kacau ini. Bener-bener kacau. Ini kasus tidak akan pernah selesai. Akan terus aja begitu. Memfitnah sini, memfitnah sana, mencocokologikan ke sini dan ke sana. Yang ini aja belum ketemu pelakunya, dicocokologikan lagi dengan Egy Ripra, dicocokologikan lagi dengan Peggy Cianjur. Gak habis-habis, akhirnya netizen habis energinya untuk mencari-cari pelakunya gitu loh. Sedangkan Rudiana CS dibiarkan gentayangan begitu aja ya kan. Dan kemudian yang 7 terpidana juga terlupakan keadilannya. Itu dulu. Tapi sekarang ya alhamdulillah, puji Tuhan, berkat dukungan kalian semua, sekarang saya tenang. Yang penting pada dasarnya intinya saya tiap hari bikin aja video hanya untuk mengawal. Mau yang nonton banyak, mau yang nonton sedikit, saya sudah tenang karena opini sudah terbentuk. Saya sudah memenangkan opini ini, begitu loh. Jadi saya sekarang lebih santai ya, alhamdulillah ya, puji Tuhan bisa seperti ini. Nah, kita kembali ke pernyataan di awal. Rudiana dan tim pengacaranya masuk ke dalam jebakan ataupun perangkap netizen. Kenapa bisa begitu? Nah, begini. Kalau kamu ingin tahu bagaimana Tuhan membuat satu skenario, coba perhatikan di dalam kasus Vina ini. Maka kamu akan menemukan satu kuasa Tuhan dalam mengatur skenario yang begitu smooth, yang begitu halus, bahkan tidak terasa. Contohnya di mana? Coba perhatikan begini. Kalau kamu perhatikan, pengacara-pengacara dari Rudiana dengan tanpa sadar mereka sedang menggiring Rudiana masuk ke dalam penjara dengan secara perlahan. Bukannya malah membelain Rudiana, justru malah menggiring Rudiana masuk ke dalam penjara. Kenapa bisa begitu? Coba perhatikan kelakuan-kelakuan dari pengacaranya Rudiana. Contoh, kita mulai dari Elsa Sharif. Akhir-akhir ini yang dia ungkapkan, video yang dia tampilkan, semuanya blunder yang mengarahkan kepada, yang memojokkan justru kepada Rudiana, ya kan? Nah, itulah salah satunya tuh. Kemudian apa yang dilakukan Pitra Romodoni? Mensomasi sana, mensomasi sini. Harusnya kan fokusnya ke Rudiananya. Ngapain malah somasi sana, somasi sini? Ini juga dari somasi-somasi yang dilakukan, itu juga sedang menggiring Rudiana masuk ke dalam penjara, sedang merugikan juga. Nah, kenapa yang dilakukan oleh Pitra, oleh Elsa justru malah merugikan Rudiana? Jawabannya ini ada skenario Tuhan di sana. Apa itu? Gini, seakan-akan yang saya rasakan ini ya, Tuhan itu kayak sudah membentuk peran kita masing-masing. Hey, Dewi aja, channel Dewi aja, kamu membuat opini begini, kamu buat konten begini. Hey Tony, pengacara Tony, kamu kontennya begini ya. Hey Ferry O Channel, ya kan, kamu bikin kontennya seperti ini ya. Kemudian hey netizen, itu seakan-akan diatur oleh Tuhan seperti itu gitu loh. Hey netizen, buat seperti ini ya. Kemudian ada juga tuh yang di media sosial sebelah, di TikTok, udah kamu bikin yang lucu-lucuan seperti ini. Nah begitu tuh. Nah ini seakan-akan Tuhan sudah mempetakan masing-masing peran dari netizen Indonesia, termasuk saya begitu loh. Akhirnya orang-orang seperti yang di TikTok sebelah yang bikin video-video pendek itu bener-bener
kayak menggelitik perasaannya Pitra dan Elsa. Dia merasa kayak terzolimi gitu, terhina gitu loh. Padahal dia gelarnya kan profesor, tapi dengan konten-konten yang dia katakan receh, tapi pengaruhnya membuat menjatuhkan mental si Elsa ini, ya kan. Begitupun juga dengan saya dapat informasi tentang hukum A dari pengacara ini, misalkan dari Reza Indragiri, ataupun dari Ibu Titin, ataupun dari siapalah itu, dari Jutek Bongso, kemudian saya ulas di sini. Itu juga ternyata membuat para pengacara ini membentuk satu opini, dan opini itu terdengar ke pihak pengacaranya Rudiana. Akhirnya dia juga merasa terpojokan begitu loh. Nah, dari semua peran-peran yang kita jalankan, ternyata yang justru membuat Elsa, yang membuat Pitra itu ngedon, itu bukan pengacara-pengacara hebat itu. Jadi kayak dibagi peran gitu loh, kita untuk ngedonin si pengacara ini. Akhirnya apa? Yang dilakukan oleh Elsa, yang dilakukan oleh Pitra Romodoni, itu malah bukan membela Rudiana, tapi membela dirinya sendiri. Karena dia merasa terhina kan, dihinakan oleh netizen yang katanya profesor, tapi kemudian dikritisi banyak oleh netizen. Begitu bukan dengan si Pitra. Akhirnya tindakan-tindakan hukumnya itu bukannya membelain, mencari-cari bukti untuk meringankan Rudiana ataupun membela Rudiana, malah membela dirinya masing-masing. Coba lihat itu si Elsa, karena dia gengsi, karena dia dianggap bodoh dan lain sebagainya, profesor tapi dianggap bodoh. Kemudian dia munculkanlah video, ya kan? Untuk apa? Bukan untuk meringankan Rudiana video itu, untuk menjaga jaga image dia gitu loh, jaga gengsi doang gitu loh. Akhirnya apa? Karena niat di awalnya bukan untuk membela Rudiana, tapi untuk menjaga gengsi aja. Akhirnya yang dikeluarkan pun video-video yang justru merugikan Rudiana kan. Karena memang dari awal yang dipikirin bukan Rudiana, tapi gengsinya dia. Anjir, gua profesor nih, kok dianggap remeh, begitu tuh. Nah, begitu pun juga dengan si Pitra. Coba, si Pitra sekarang malah mensomasi YouTuber, mensomasi itu apa coba? Itu kan kerjaan-kerjaan receh gitu loh, yang tidak ada sekali sangkut pautnya dengan si Rudiana. Bukan gak ada, cuma kan lebih cenderung kepada dia itu menjaga gengsinya dia, menjaga marwahnya dia, dengan mensomasi YouTuber, dengan mensomasi media sosial netizen Indonesia. Emangnya itu berpengaruh banyak terhadap Rudiana? Enggak kan? Yang ada malah ada penentangan di sana, menjadi public enemy justru. Rudiana semakinlah dibenci itu si Rudiana. Begitupun dengan Pitra Romodoni. Nah, dari sini kan kita tahu, wah, ini kalau bukan karena skenario Tuhan, bagaimana mungkin bisa gitu loh. Bayangkan aja, misalkanlah tokoh terbesar dalam menangani kasus ini siapa sih? Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi bisa nggak ngarahin, netizen kamu perannya di sini, pengacara kamu perannya di sini, misalkan siapa lagi, relawan kamu perannya di sini, media perannya di sini. Kan nggak mungkin bisa. Siapa Deddy Mulyadi bisa mengatur 280 juta manusia Indonesia, rakyat Indonesia? Kan gak mungkin bisa. Benar-benar di sini benar-benar skenario Tuhan kalau menurut saya. Begitupun dengan Anda penonton saya, itu siapa sih yang menggerakkan hati Anda untuk Anda mungkin nonton ini, arahnya ke sini itu, seakan-akan kita tuh sudah diperankan masing-masing untuk kasus ini. Ini benar-benar saya luar biasa mengagumi bagaimana Tuhan menskenariokan itu semua. Kenapa bisa begitu? Karena kita punya visi yang sama, punya tujuan yang sama, yaitu apa? Demi keadilan. Itu yang tidak dimiliki oleh sebelah, oleh pihak Ladusing. Untuk itulah meskipun kita berbeda-beda backgroundnya, ya kan, berbeda-beda netizen ini, latar belakang pendidikannya itu beda-beda, tetapi seakan-akan kita kayak punya satu tujuan gitu loh, dengan perannya sendiri-sendiri. Kenapa? Karena memang kita punya visi yang sama, yaitu apa? Mengawal keadilan. Lah, pihak sebelah, kenapa mereka berbeda-beda? Ada yang ke sini, ada yang ke sana, ya kan? Karena mereka tidak punya visi yang sama, ya kan? Ada yang demi duit, ya kan? Ada yang demi pansos, ya kan? Akhirnya apa? Mereka tidak bisa itu
mengatur seperti kita mengerucut kepada satu opini begitu kan. Tidak bisa. Itulah makanya dari awal tetap harus dijaga niat, ya kan. Yang lain itu ngikutin gitu loh. Nggak apa-apa, niat aja dulu, ini demi keadilan gitu. Nah, kalau sisanya itu ngikutin, apakah Anda menjadi populer, apakah Anda menjadi dicintai orang, apakah Anda mendapatkan AdSense, itu belakangan gitu loh. Tuhan juga tidak akan pernah tidur. Tetap segala bentuk perjuanganmu itu Tuhan akan menilainya begitu loh. Tetap luruskan niat dulu intinya. Tetap kawal keadilan. Terima kasih.